the point. Ya, dan pendengar membahas topik keberagaman kebaya Indonesia di Hari Kebaya Nasional. Saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber kita, ada inisiator peringatan Hari Kebaya Nasional, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kabar Selamat baik, Bu ya? pagi. Alhamdulillah sangat baik sekali di hari Minggu ini. Alhamdulillah. Saya panggilnya Walaupun udara hujan, oke, tapi tetap semangat, Bu ya. tapi tetap semangat. Siap. Semangat 45. Saya panggilnya Bu Giwo ya. Iya, silahkan. Siap. Selain itu juga ada pegiat kebaya, Ibu Indah Marsaban. Ya, selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi, Mas Rizwan. Apakah terdengar suara saya, Suaranya terdengar Bu Indah. Kabar baik Bu Mas Indah ya? Rizwan? Lagi di jalan Oke, nampaknya Bu baik. Indah ini ya. Baik. Betul, saya sedang melakukan lawatan ke 3 negara, Mm-mm. Thailand, Singapura, dan Malaysia, dalam kaitannya dengan Hari Kebaya Nasional. Karena kita Oke. ingin sosialisasi kebaya di 3 negara itu. Oke, Terima baik. kasih, Mas Rizwan. Baik, nanti kita akan berbincangkan nih dan terkait dengan topik kita nih, keberagaman kebaya Indonesia di Hari Kebaya Internasional. Ya, saya ke Bu Giwo dulu nih. Bu Giwo, apa latar Ya, belakangnya sehingga Ibu menjadi pencetus atau inisiator Hari Kebaya Nasional ini, Bu Giwo? ya. Jadi, Hmm. penyelenggaraan Hari Kebaya Nasional yang pertama atau yang perdana pada tanggal 24 Juli tahun 2024 nanti Hmm. di Istora Hmm. Senayan, bersama dengan 7.000 perempuan Indonesia. Ya. Tentunya ada dasarnya, Hmm. didasari dari adanya keputusan Presiden Hmm. nomor 19 tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 yang lalu, Hmm. di mana salah satunya indikatornya lahirnya Kepres selain identitas budaya wanita Indonesia, Ya. tetapi juga merujuk langsung pada Kongres Wanita Indonesia yang Hmm. ke-10, Hmm. di Hmm. mana dihadiri oleh Presiden Insinyur Soekarno dan seluruh perempuan, 7.000 perempuan yang hadir Hmm. dari seluruh Indonesia Hmm. mengenakan kebaya. Nah, Hmm. lahirnya keputusan presiden memang merupakan proses yang sangat panjang Ya. dan juga perjuangan dan usulan dari 11 komunitas Hmm. pecinta kebaya, di antaranya Ibu Indiah Marsaban. Makanya Ya. kami memberikan rekomendasi Ibu Indiah Marsaban yang sekarang sedang tur ke 3 negara ya Hmm. dalam rangka Road to Hari Kebaya Nasional dan juga Goes to UNESCO. Nah, Ya. jadi kembali lagi Hmm. karena tentunya Kowani ini kan merasa eh, memiliki tanggung jawab yang besar dengan adanya turun Kepres keputusan presiden yang Hmm. diturunkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Hmm. Kalau bukan Kowani sebagai organisasi federasi perempuan terbesar dan tertua yang anggotanya 100 juta perempuan, 100 juta lebih perempuan Uh, Indonesia, Banyak sekali dan anggotanya Bu ya. kenapa? Dan diwadahi Hmm. 104 organisasi. Ya. Nah, yang lahir sebelum kemerdekaan, siapa lagi yang Hmm. akan melaksanakan mewadahi para komunitas Hmm. pencipta kebaya dan juga organisasi anggota untuk Hmm. kita mengikuti bersama
memperingati bersama, merayakan bersama dalam pencanangan Ya. Hari Kebaya Nasional yang pertama oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Ya. begitu. Baik, baik. Dan prosesnya bagaimana Bu ketika pengusulkan kemudian juga realisasi untuk ide Hari Kebaya Nasional ini Bu? Ya, tentunya nanti bisa lebih dijelaskan oleh Hmm. Ibu India ya. Hmm. Nah, jadi tentunya begini ya, kita melihat ya, Hmm. dari masa ke masa bahwa kebaya nasional bukan hanya sebagai identitas bangsa dan warisan budaya Indonesia, tetapi mempunyai aspek sejarah perjuangan perempuan dari masa lalu. Hmm. Di dinding Kongres Wanita Indonesia ada para pahlawan nasional perempuan sebanyak 16 ya. Dari Malahayati, kemudian sampai Ratu Kalinyamat yang kemarin baru diresmikan sebagai pahlawan nasional perempuan. Ya. Itu kalau melihat gambarnya, lukisannya, semua mengenakan kebaya. Seperti contohnya dari abad ke-16 ya, Malahayati mengenakan kebaya janggan ya. Pada waktu Malahayati melawan penjajah sebagai panglima perang. Setelah para suami-suami pahlawan tersebut meninggal karena melawan penjajah ya. Nah, mereka mengenakan kebaya janggan. Ya. Tidak ada pahlawan nasional dari masa ke masa dan para perempuan pada masa lalu tidak mengenakan kebaya. Ada yang pakai jas, tidak ada. Semuanya pakai kebaya. Ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Bahkan Ibu Tin Soeharto, Ibu Fatmawati, para ibu negara itu mengenakan kebaya sehari-hari begitu. Nah, jadi memang ini prosesnya sangat panjang ya. Kemudian juga memiliki aspek yang sangat tinggi juga untuk perempuan naik kelas ya, Ya. aspek ekonomi kebaya dan sebagai alat pemersatu bangsa begitu. Seperti sekarang ini nanti kita akan mengundang peserta dari ASEAN ya, karena kan memang kita tujuannya goes to UNESCO untuk join national nomination begitu. Oke. Jadi join nomination. Nah, jadi sebagai alat pemersatu para perempuan ASEAN, bukan alat pemersatu bangsa saja. Oke. Seperti pada masa lalu itu 1964 coba di Istora Senayan. Semuanya dari seluruh Nusantara 7.000 perempuan Indonesia yang mempunyai satu visi dan satu misi bersama, semuanya mengenakan kebaya. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, bahwa tanpa adanya peran perempuan, tentunya revolusi tidak akan terjadi, begitu. Dan Ya. juga tanpa adanya peran perempuan, Indonesia belum merdeka. Oke, Jadi baik. memang panjang ceritanya ya, demikian begitu. Baik. Nah, Mas untuk Ivan. tanggapan komunitas perempuan sendiri, tadi anggotanya juga banyak begitu Bu, dengan komunitas-komunitas yang ada terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional ini seperti apa Bu? Ya, jadi peringatan Hari Kebaya Nasional itu kita mempunyai rangkaian acara di mana kepanitiaan itu bukan hanya anggota organisasi Kowani, tetapi kepanitiaan ini adalah komunitas pecinta kebaya yang kita ajak bersama. Karena apa? Karena ini Hari Kebaya ini bukan eksklusif, tetapi milik semua para perempuan Indonesia. Oke. Dari semua kalangan. Nah, kita sudah menyelenggarakan webinar dari sejak tanggal 10 Mei, kemudian tanggal 28 Mei yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian juga
ada parade kebaya, kebaya dari masa ke masa, jenis-jenis kebaya, Hmm. kemudian sejarah kebaya. Nah, setelah itu, besok kita akan, berziarah ke Taman Makam Pahlawan dalam rangka Hari Kebaya ini, karena hari lahirnya kebaya ini Hmm. tentunya tidak lepas dari, perjuangan Ya. para perempuan. Mm-mm. Nah, yang sekarang, berada sebagian di, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi besok kami akan ke sana. Hmm. Kemudian juga, ada, bakti sosial di daerah wilayah, Cilincing, Hmm. di mana juga kami akan melakukan, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan, karena masih ada juga yang, anak-anak mengalami stunting ya. Mhm. Kemudian juga masalah hukum, Ya. bagaimana kalau, mereka mengalami masalah KDRT. Kemudian juga kita akan melakukan tes, kesehatan jantung Hmm. begitu. Baik. Nah, dan kita juga akhirnya akan membagikan, kebaya begitu, Hmm. karena kebaya milik milik kita bersama. Nah, Baik. kemudian juga ada, fun walk pada Hmm. tanggal 14 Juli, yang sekarang yang mendaftar sudah melebihi dari 2.000. Hmm. Kita start di kantor Koani menuju, Bundaran HI untuk kita mendeklar bersama bahwa saat, perempuan Indonesia bersatu melalui kebaya begitu ya. Kita mengenakan kebaya dan kita juga, berpoco-poco juga Hmm. begitu. Nah, insya Seru sekali Allah nanti ya. ya katanya insya Allah, Hmm. Mas Gibran dan, Mbak, Selvi juga akan hadir bersama, dan juga, sampai sejauh ini istri, Wakil Presiden Ibu Wuri Hmm. juga konfirmasi, akan, hadir bersama dengan para perempuan Indonesia yang melebihi 2.000, lebih yang hadir Oke. di HI begitu. Baik. Nah, kemudian juga tanggal 23 Hmm. Juli, tanggal, 10 Juli Hmm. kita akan mengadakan, webinar Hmm. dengan, para narasumber, di antaranya adalah, eee dubes dari UNESCO, Bapak, Ismu Nandar, Hmm. kemudian juga dari Wakil Ketua MPR, kemudian juga dari, Presiden, Global, Peace Women Hmm. dan Global Peace, Foundation, Ibu Hanako, bahwa mengakui bahwa, kebaya itu merupakan satu alat, perdamaian dunia begitu. Oke. Ya, Baik. dan juga nanti ada Bu Indiah juga sebagai Hmm. narasumber. Jadi, pada tanggal 23 kita mengundang para perempuan sebagai pelaku UMKM untuk mengeksplor hasil produksinya, dan kita juga memperkenalkan agar mereka dapat, naik kelas dari pedagang jamu, pedagang Hmm. sayur, dari, pedagang kaki lima. Semuanya kita beri kesempatan untuk, ikut serta memeriahkan dan memperingati Hari Kebaya ini dengan mereka dapat, berjualan di, Istora Senayan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 24. Selain itu juga banyak Mhm. lomba kebaya ya, yang finalnya pada tanggal 23 Juli di Istora, Senayan. Oke, baik. Banyak lagi Hmm. kegiatan-kegiatan, dan pada puncak acaranya tanggal 24 Juli, Hmm. puncak acara pencanangan yang insya Allah, dapat dicanangkan oleh Bapak Presiden, Joko Widodo, juga berserta dengan Ibu Negara. Oke, Kemudian baik. tanggal 25 ada lagi kegiatan Hmm. di, gedung MPR membahas tentang kebaya. Hmm. Pokoknya, seru deh. Jadi kebaya tuh bukan hanya lenggak-lenggok, Hmm. penampilan kita pakai kebaya jadi cantik, Ya. begitu kan. Bukan sebagai, kecantikan wanita Indonesia saja, tetapi di mana ada kebaya, kita mengenakan kebaya identik dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan Hmm. semangat kita bahwa dari zaman dahulu kala para perempuan tuh sudah mengenakan kebaya dengan berjuang Ya, begitu ya. baik.
Ya. Saya ke Bu India dulu nih ya, Bu India. Ya, ya, Pak Mas Rizwan, Iya, Bu Mas India. Rizwan. Ya, Oke, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? baik, baik. Kalau dari Bu India Ya, sendiri nih sebagai pakar kebaya begitu, bagaimana tanggapan Bu India tentang Hari Kebaya Nasional ini? ya, baik, Mas Rizwan. Hmm, Suara saya terdengar ya. Saya ya, agak terdengar. khawatir nih karena saya masih dalam perjalanan dari Melaka ke Kuala Lumpur. Hmm, Betul, Hari Kebaya Nasional itu merupakan perjuangan para pegiat kebaya dari beberapa komunitas. hmm, Jadi memang Hari Kebaya Nasional itu merupakan usulan dari komunitas hmm, karena memang pemerintah itu hanya memfasilitasi. Nah, hmm, pemerintah mensyaratkan untuk bisa mengajukan suatu hari ditetapkan sebagai suatu hari, misalnya hari tenun, hari hmm, batik atau hari apapun ya, itu harus ada kajian ilmiah ya, mengenai budaya yang akan diajukan. hmm, Jadi misalnya kebaya, kebaya itu merupakan warisan budaya tak benda. Kenapa disebut warisan budaya tak benda? Bukan kebayanya hmm, yang diusulkan, tetapi adalah nilai-nilai yang hmm, terkandung di dalam kebaya. Jadi ada tradisi, ada hmm, pengetahuan, ada keterampilan membuat kebaya, ada hmm, praktek memakai kebaya. Itu yang diusung sehingga hmm, perlu ada kajian akademis yang diajukan ke pemerintah sehingga pemerintah bisa menjustifikasi bahwa ya betul kebaya perlu ditetapkan suatu hari untuk tetap melestarikan hmm, warisan budaya. Betul, tadi Ibu Giwo bilang bahwa kebaya itu mempersatukan dari mulai Mbok Jamu, hmm, hmm, pedagang pasar di Beringharjo, sampai ke ibu negara itu memakai kebaya. ya, Dan itu lintas kalangan, lintas etnis, hmm, lintas negara bahkan. hmm, Karena kami baru saja berkunjung ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, ya, kemudian mungkin insya Allah nanti ke Brunei. hmm, Kita berlima, ya, 5 negara. Jadi 4 negara mitra kita, negara serumpun, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Singapura, negara serumpun sepakat untuk mengajukan kebaya dinominasikan sebagai warisan budaya tak benda hmm, ke UNESCO. Apa artinya? Bahwa jika nanti UNESCO ini masih dalam proses ya, hmm, jika nanti UNESCO menerima kita untuk dicatatkan kebaya sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau hmm, intangible cultural heritage bahasa Indonesia hmm, bahasa Inggrisnya itu berarti UNESCO mengakui bahwa tradisi kebaya merupakan budaya yang perlu dijaga, dirawat, dilestarikan. Nah, itu pentingnya. hmm, Tapi apa maknanya? Jadi kita hanya tidak terjebak pada selebrasi saja yang ya, kita rayakan hmm, dengan parade gitu. hmm, Tetapi yang lebih lebih penting adalah bagaimana kita menjaga terus tradisi ini. Bagaimana regenerasi untuk hmm, generasi mendatang itu juga mencintai memakai kebersamaan para leluhur kita setiap hari memakai kebaya dan kebaya nggak ribet kok. ya, Kebaya itu bisa kok kita pakai sebagai hari dan itu merupakan betul Bu Giwo bilang bahwa itu identitas nasional. hmm, Identitas nasional bahkan identitas negara-negara serumpun. hmm, Malaysia juga pakai, Brunei juga pakai, Singapura, Thailand, meskipun detailnya berbeda. Ya, hmm, kita ada kebaya kutu baru, kita ada hmm, kebaya kartini, mereka kebaya sulam, mereka bilangnya kebaya sulam. Kalau kita bilang kebaya kelancang yang ada embroidery-nya, ada bordirnya. ya, Tapi saya sangat bahagia bisa bertemu dengan mitra komunitas di negara Thailand, hmm, Singapura, dan Malaysia. Mereka juga sepakat dan itulah namanya jalan perdamaian. Melalui hmm, kebaya, ternyata kita bisa membangun perdamaian melalui budaya. Nah, budaya yang mana? Ini budaya berkebaya. Akhirnya hmm, mempersatukan negara-negara tetangga di uh, Asia Tenggara. hmm, hmm. Begitu Mas Rizwan. Baik. Bagaimana Ibu melihat dampak dari peringatan Hari Kebaya Nasional ini terhadap kesadaran masyarakat dalam budaya kebaya begitu? Oh iya, menurut saya memang diperlukan Hari Kebaya Nasional Hmm, sebagai
pengingat ya, Hmm. agar kembali memasyarakatkan kebaya. Seperti waktu batik dicanangkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Hmm. di UNESCO. Akhirnya batik itu kan menjadi um, booming ya. Hmm. Semua orang bisa pakai batik, bahkan tiap hari Jumat kantor-kantor memakai kebaya Hmm. dan pakai batik. Nah, demikian juga dengan kebaya, kita harapkan kebaya itu menjadi pakaian yang kembali hidup. Oke. Kalau Jadi kalau boleh keberadaannya sekarang saya, seperti apa, Bu, untuk kebaya ini di Indonesia? bagaimana? Bisa Keberadaan diulang pertanyaan? kebaya Oh, di keberadaan. Indonesia Ya. seperti apa Nah, sekarang? betul. Ini Hmm. pertanyaan penting, Mas Rizwan. Ya. Kenapa banyak komunitas pencinta kebaya muncul? Hmm. Karena ada keprihatinan bahwa budaya kebaya mulai luntur, mulai Hmm. mulai tidak kebaya mulai tidak dipakai lagi, Oke. sehingga muncullah Hmm. komunitas-komunitas pencinta kebaya untuk mempromosikan lagi, menggiatkan kembali, mengingatkan kembali bahwa kita memiliki budaya kebaya yang sangat sangat berharga, yang sangat luhur, yang diturunkan dari generasi sebelumnya, dari nenek moyang kita, yang Ya. perlu kita banggakan dan perlu kita jaga dan kita rawat. Baik. Gitu, Mas Rizwan. Baik. Saya ke Bu Giwo lagi nih, Bu Giwo. Masih bersama Pro 3 ya? Masih. Oke, siap. Bu Giwo, tadi banyak acara kegiatan yang akan diselenggarakan gitu dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ini. Nah, spirit atau semangat apa, Bu, yang akan ingin dicapai begitu dengan adanya peringatan Hari Kebaya Nasional ini, Bu? Ya, tentunya spirit untuk mempersatukan ya dan merangkul semua kalangan lintas batas, baik itu etnis, baik itu wilayah, status dan sosial dan kesetaraan. Ya. Di mana dengan kebaya kita bersatu. Kita mempunyai cita-cita yang sama untuk salah satunya memajukan perempuan Indonesia ya menuju Indonesia emas begitu. Ya. Nah, kemudian juga spirit apa? Karena kan memang ada keprihatinan kita semua ya. Saya kan sekarang hampir setiap hari kita semuanya organisasi itu lebih-lebih komunitas pencinta kebaya yang sudah mengenakan kebaya sehari-hari. Saya mengenakan kebaya dengan beberapa organisasi. Misalnya ke kantor-kantor atau masuk ke mall, ada pertemuan di sana. Mereka pada heran, terutama anak-anak muda. Lah, ini pakai kebaya ya, pakai kebaya. Nah, sedangkan kita juga heran kepada mereka kan. Loh, kenapa heran ya? Heran. Ini kan udah identitas dari zaman dahulu kala, dari abad 16, abad 15 saja para perempuan Indonesia udah mengenakan kebaya. Nah, itu semangat kita bahwa mari kita lestarikan budaya ini ya, warisan tak benda bersama-sama Gen Z gitu. Nah, dengan itu juga kami di dalam acara tanggal 23, 24, kemudian Road to Hari Kebaya itu mengundang bersama-sama mengajak Gen Z ini. Dan bukan hanya itu, tapi nanti setelah Hari Kebaya itu tugas kita masih panjang. PR kita masih panjang. Salah satunya adalah goes to UNESCO, masuk diakui sebagai warisan tak benda dari Indonesia walaupun kita join nomination ya. Nah, tetapi tentunya apa yang kita tinggalkan, legacy kita dalam hari peringatan kebaya ini, tentunya agar para Gen Z itu jangan sampai luntur kebudayaannya dan sampai teriritasi oleh budaya dari asing yang sekarang sudah sudah sampai memasuki hati para Gen Z, terutama ada kebaya Korea. Coba kalau kita tanya kebaya Kartini seperti apa sih kebaya Kartini, pahamnya lebih paham kebaya Korea. Ya nggak apa-apa, kita maksudnya kita nggak bisa mengharuskan, mewajibkan mereka ya, karena kan memang kalau goes to UNESCO tidak boleh wajib dan tidak boleh kita memaksakan, jadi harus dari diri kita sendiri. Nah, ini anak-anak muda juga
kita ajak bersama, ya sudah silahkan kalau mau mengenakan kebaya. Itu juga ada kebaya kontemporer, Ya. bisa dikembangkan, tetapi tetap pada standarnya kebaya, tetap pada pakemnya kebaya, begitu. Jadi kita mengajak secara persuasif dan kita juga akan eh, road to kampus gitu untuk kita mengenakan kebaya dengan tentunya bukan hanya mengenakan kebaya dengan ada konten-konten materi Ya. misalnya anti KDRT dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi memang semangat kita ya menggebu-gebu dan luar biasa bahwa Hari Kebaya Nasional yang perdana ini yang insya Allah akan Oke. dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi itu harus tertanam di hati para Gen Z yang utama. Tidak Kalau sekedar kita selebrasi kan, saja Bu Giwo ya. iya, kalau kita itu kan Ya, hanya ya. menyelenggarakan Ya, boleh dan saya tambahkan? mengumpulkan. Ya. Loh ya, Ya, silakan. ya begitu, ya. Ah. Ya, ya, boleh saya Ya, tambahkan, silakan Bu Mbak Giwo? India. Ya silakan. Ya, Ya. jadi betul, Mbak Giwo bilang bahwa tidak boleh ada pemaksaan, bahwa pemakaian kebaya itu harus datang secara natural. Nah, bagaimana kita mengajak generasi muda untuk bisa juga mencintai kebaya, mulai mencintai kebaya dengan membolehkan mereka memakai kebaya kontemporer yang tadi disebut Ya. oleh Bu Giwo, bahwa kebaya kontemporer itu mungkin tidak pakem. Karena kalau kebaya pakem itu harus dipakai apabila terkait dengan suatu adat atau suatu tradisi. Tetapi kalau misalnya mau ke mall tadi Bu Untuk Giwo bilang, sehari-hari, untuk ya style gitu silakan, ya. boleh. Ya. Itu mungkin disebut sebagai kebaya yang baju yang terinspirasi oleh kebaya. Jadi masih ada garis potongan kebaya. Kita bisa melihat itu seperti kebaya, tapi bukan kebaya pakem. Ya. Artinya kalau kebaya kan harus sekian ininya panjangnya, terus simetris. Kalau definisi kebaya itu yang selama ini kita sepakati ya. Ini artinya kebaya itu merupakan kesepakatan. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Nah, yang diajukan ke UNESCO itu definisi kebaya yang kita ajukan bersama 5 negara itu adalah baju atasan, bukaan di depan, berlengan, bisa panjangnya bisa sepinggul atau bisa sampai lutut, dipakaikan dengan wastra atau dengan kain. Nah, kalau tidak dengan kain, ya silahkan, tapi itu bukan pakem. Tapi boleh pakai itu ya, tapi tidak untuk acara adat. Karena kalau kita menghadiri tradisi yang terkait dengan adat, tentunya kita harus respect terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung gitu. Jadi sebisa mungkin generasi muda boleh berkreasi karena kita tidak mungkin memaksa seperti tadi Bu Giwo bilang ya, bahwa di satu sisi kita harus menjaga tradisi kebaya yang secara pakem, yang secara standar yang diturunkan dari leluhur kita, tetapi kita juga perlu memberi ruang kepada generasi muda untuk berkreasi, untuk berekspresi, gitu. Tapi paling tidak dengan kita memberikan kebebasan untuk berekspresi dengan kebaya kontemporer, mereka juga akan mulai mencoba mempelajari kebaya yang tradisional, kebaya klasik. Begitu Mas Rizwan. Dengan begitu nanti harapannya kebaya bisa mendunia begitu ya? Iya, betul. Dan sekarang pun saya sedang melakukan itu karena kami berkolaborasi dengan negara-negara serumpun dan itulah makna dari pencatatan kebaya di UNESCO itu adalah semuanya adalah mengenai kolaborasi untuk perdamaian. Jadi kebaya itu bisa membangun perdamaian kawasan regional ASEAN nih. Gitu Mas Rizwan. Baik, saya kembali ke Bu Giwo. Bu Giwo? Ya, siap. Kebaya bisa mendunia, kemudian tadi seperti yang dikatakan juga oleh Bu India bahwa kita juga harus memberikan ruang kepada generasi muda ini untuk bisa juga mengenal budaya tapi dengan pendekatan yang lebih masuk ke mereka begitu. Silakan Bu Giwo, bagaimana tanggapannya?
Ya, jadi tentunya Hmm, kita tidak bisa memaksakan hmm, kepada anak-anak muda, ya, generasi penerus kita. hmm, Berikanlah contoh dari kita dulu. Misalnya hmm, kalau kita bilang, anak-anak kebaya itu bukan hanya dalam acara adat, hmm, bukan hanya dalam pernikahan, pesta hmm, pernikahan, tapi kebaya juga bisa dikenakan sehari-hari. hmm, Ternyata sangat nyaman, seperti hmm, nanti pada tanggal 14 Juli kita mengundang semua perempuan Indonesia yang merasakan perempuan hmm, dapat mengenakan kebaya ya, dengan pakai alas kaki dengan sneakers, hmm, kemudian juga ada kebaya ya, dengan bahan kaos dan hmm, sangat pasti sangat nyaman hmm, begitu. Kita berpoco-poco bersama, kita hmm, berolahraga bersama, dan juga nanti ada pasukan hmm. berkuda mengenakan Wow. kebaya. Nah, Hmm. jadi Ya, kita yang berkuda ini ibu-ibu juga atau gimana Bu Giwo? Nah, jelas ibu-ibu dong, masa bapak-bapak pakai kebaya? Jangan. Oke. Ibu-ibu, heeh, ibu-ibu, ibu-ibu tangguh mengenakan Keren kebaya. ya. Nah, Eh, nah kemudian bukan hanya pasukan berkuda, tapi ada sepeda, sepeda Hmm, listrik, ya, ada sepatu roda, ada penari, hmm, semuanya berpoco-poco mengenakan kebaya hmm, dalam rangka tanggal 24 Juli. Nah, oke. kita menunjukkan dulu kepada mereka, Hmm, begitu. Kan banyak anak-anak muda juga hadir. Oh, ya, ternyata kebaya tuh keren ya. nyaman ya, Hmm, apa namanya, nyaman ya, enak ya dipakai hmm, sehari-hari ya. hmm, Kenapa kita nggak pakai kebaya aja, begitu kan. ya, Jadi berikan dulu contoh, kita sebagai seorang ibu hmm, pendidik yang pertama dan utama, berikan contoh dulu. Kita kan harus jadi contoh yang baik, jadi ya, role model. Jangan kita bilang, Mak, kamu pakai kebaya, 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 maksa, maksa." Tapi hmm, kita sendiri nggak pakai kebaya. Nah, ya, nggak bisa seperti itu. Jadi hmm, berikan apa yang kita kita lakukan untuk memberikan contoh yang terbaik bagi hmm, generasi penerus begitu. Nah, oke. seperti kita juga nanti apa hadir di kampus-kampus, di Hmm, hmm, sekolah-sekolah yang mengenakan kebaya begitu. hmm, Jadi dari masih masih remaja sampai kapanpun sangat nyaman mengenakan kebaya dan juga kami juga berterima kasih kepada para para mitra yang hmm, hmm, sudah berkontribusi kerjasamanya ya baik ya, itu pihak pemerintah maupun pihak swasta seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan hmm, Perlindungan hmm, Anak, kemudian Menko PMK, kemudian juga dari pihak GBK, Gelora Bung Karno yang memberikan kemudahan-kemudahan dan juga hmm, terutama Pemprov DKI Jakarta yang hmm, kita sudah bersama-sama melakukan rapat-rapat untuk persiapan dalam rangka suksesnya acara Hari Kebaya Nasional dan oke. juga pihak swasta, Ladara nanti juga ikut bersama-sama. Dan juga nanti Hmm, para artis dari generasi muda ada 5 wanita, kemudian hmm, juga apa ada yang senior, Ibu Widiawati, ya, kemudian siapa namanya? Hmm, pokoknya banyak deh seru, Sundari Sukoco, kemudian banyaklah seru deh pokoknya acaranya harus harus datang dan ini juga tidak ada dikenakan biaya, oke. justru malah dapat apa goodie bag dan Hmm. lain-lain begitu. Acaranya bukan untuk ibu-ibu saja kan? Bapak-bapak bisa datang kan? Oh, Bu boleh Giwo ya? dong kan kita kan sudah kesetaraan agar bapak-bapak jangan bilang begini, Hmm, ih ngapain sih ngurusin emangnya hmm, gue pikirin. Nah, bukan itu, bukan. hmm, Itu kita harus melestarikan apa warisan budaya tak benda. oke. Untuk tujuannya yang sangat mulia ya GOS to UNESCO, kemudian Hmm, kita melestarikan budaya satu hmm, itu. hmm, Kemudian kebaya itu sebagai aspek perubahan ya, ya, perubahan dengan menjadikan kebaya hmm, sebagai pakaian yang dapat dipakai sehari-hari dan menjadikan kebaya sebagai wadah kreativitas tanpa hmm, menghilangkan pakemnya. Misalnya juga aspek ekonomi ya, hmm, ekonomi kebaya memiliki nilai ekonomis seperti sebagian besar pelaku UMKM ini kan adalah perempuan, hmm, 64% dari 64 juta ya hmm, yang
berada di mana-mana, terutama Baik. produksi industri kecil ya di daerah gitu. Baik. Dan juga memberdayakan pengrajin lokal, termasuk Hmm. pengrajin kain, wastra, bordir, dan pembuat aksesoris kebaya. Dan Oke. juga kan bukan semua perempuan sebagai pelaku UMKM. Ada laki-lakinya, ada bapak-bapaknya. Jadi laki-laki juga merasa Dilibatkan diuntungkan ya. dengan adanya Hari Kebaya Nasional dan kebaya dapat mendunia ya. Oke. Itu juga kan efeknya juga para pelaku UMKM yang ada Hmm. laki-lakinya juga begitu. Ya, Ya. baik. Ini sayang sekali nih waktu membatasi obrolan kita nih. Saya ke pertanyaan terakhir nih untuk Bu Giwo dan juga Bu India nih. Apa harapan dari Bu Giwo dan juga Bu India di peringatan Hari Kebaya Nasional ini dan juga pesannya nih untuk perempuan-perempuan Indonesia, Bu Giwo. Silakan Bu Giwo dan Bu India. Ya, tentunya harapan besar kita dalam acara Hari Puncak tanggal 24 Juli 2024 dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan kami mengharapkan adanya pencanangan Hari Kebaya Nasional yang telah dikepreskan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya. Dan insya Allah kami mengharapkan Bapak Presiden Jokowi untuk dapat mencanangkan Hari Kebaya Nasional yang pertama. Amin. Karena ini merupakan legacy bagi negara kita ya. Seperti pada waktu 60 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Soekarno. Dan juga kami akan memberikan penganugerahan Ibu Bangsa untuk Ibu Iriana Joko Widodo, sekaligus juga disaksikan ya oleh 7.000 perempuan Indonesia, dan juga Oke. kami mengundang peserta dari ASEAN, dan juga kita menginginkan bahwa semua perempuan Indonesia mengenakan kebaya ya. Jadi perempuan Indonesia berkebaya, berdaya, berkarya, berbudaya menuju Indonesia emas. Oke, keren. Hadirilah tanggal 24 Juli di Istora Senayan, tanggal 23, 24, dan tanggal 14 Juli kita berpoco-poco dengan berkebaya. Oke, baik. Kalau Bu India, silakan Bu India. Iya, terima kasih Mas Rizwan. Bu Giwo, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Giwo, 1000% saya setuju. Kalau kami dari komunitas ya, kami terus bergerak, kami terus melakukan sosialisasi kebaya dengan cara kami ya. Artinya kami ini kan pegiat kebaya itu kan mandiri. Jadi tidak tergantung pemerintah, tapi kita inisiatif untuk melakukan program-program kegiatan yang mengajak masyarakat untuk kembali berkebaya, dan untuk bapak-bapaknya tentu mendukung para perempuan di keluarganya, ya istrinya, ya anaknya, untuk kembali berkebaya. Begitu Mas Rizwan. Oke, baik Bu India dan juga Bu Giwo, terima kasih waktunya untuk Pro 3 pagi ini. Ya, semoga bermanfaat dan berkah Ya, bagi terima kita kasih Mas semua. Rizwan. Ya. Terima kasih Mas Rizwan. Terima kasih. Sering ya mewawancarai dalam rangka Hari Kebaya Nasional, karena masih banyak narasumber yang lain. Iya, besok kalau saya ada waktu saya mau hadir juga nih Bu di Oh hari iya, insya peringatan Allah. ya. Tapi jangan pakai kebaya ya Mas, ya, pakai batik ya. Saya pakai batik besok pakai, ya. Pakai wastra Nusantara. Ya. Oke, siap. Pakai wastra Nusantara. Jadi atasnya bisa pakai jas, bawahnya sarung wastra. Keren banget. Keren. Ya. Tinggal pakai sneakers begitu ya. Baik. Ya, keren. Boleh. Hadir ya, boleh. wajib ya. Insya Allah. Terima kasih. Ya. Baik. Selamat jalan, have a nice trip ya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Giwo, terima kasih Bu India. Sukses. Salam untuk teman-teman grup menari ya, sukses. Baik, saya sampaikan ya. Baik, pendengar, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian perbincangan kami di To The Point hari ini terkait dengan keberagaman kebaya Indonesia di Hari Kebaya Nasional. Ya, saya tadi bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD, inisiator peringatan Hari Kebaya Nasional, dan juga
pakar kebaya Ibu Indiah Marsaban ya yang sudah membahas terkait dengan kebaya ini ya. Seru sekali ya. Untuk Anda perempuan-perempuan Indonesia jangan lupa untuk nanti juga ikut menyemarakan ya peringatan Hari Kebaya Nasional dan banggalah dengan kebaya. Saya akhiri kebersamaan kita di To The Point, pendengar. Setelah ini kita jelang penyampaian warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.